Fluida dinamik. Ketika menggunakan selang, apa yang kamu lakukan untuk menyiram tanaman yang jaraknya jauh? Pancaran air yang jauh bisa dihasilkan ketika kamu memperkecil lubang pada selang dengan menekannya menggunakan jari. Kok bisa begitu ya? Peristiwa ini bisa dijelaskan menggunakan prinsip fluida dinamik loh. Tak hanya itu, prinsip fluida dinamik juga banyak diterapkan pada teknologi. Yuk kita bahas bersama. Fluida dinamik adalah ilmu yang membahas tentang gaya dan tekanan pada zat yang mengalir seperti air dan udara. Dalam menganalisis fluida yang mengalir, ada dua konsep dasar yang perlu kita pahami, yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa, perkalian antara luas penampang A dan kecepatan aliran fluida yang melaluinya V akan selalu tetap. A dikali V sama dengan hasil bagi antara volume dan lamanya fluida mengalir, yang mana ini adalah laju aliran fluida atau debit. Konsekuensi dari persamaan kontinuitas yaitu aliran fluida akan lebih lambat pada bagian yang lebar dan lebih cepat ketika melewati bagian yang sempit. Inilah mengapa selang yang diperkecil lubangnya menghasilkan semburan air yang kencang sehingga bisa menjangkau tanaman yang jauh. Angga menyalakan keran yang terhubung selang dengan luas penampang 2 cm persegi untuk mengisi ember dengan kapasitas 30 liter. Ia mencatat bahwa ember penuh dalam waktu 1 menit. Kemudian Angga menggunakan selang tersebut untuk menyiram tanaman dengan menutup setengah bagian selang menggunakan jempolnya. Berapa kecepatan air yang keluar dari selang? Diketahui A1 sama dengan 2 cm persegi, V sama dengan 30 liter, kita ubah satuan menjadi cm kubik. T sama dengan 1 menit, kita ubah satuan menjadi second. A2 sama dengan setengah A1 karena selang ditutup oleh jempol. Kita akan menentukan kecepatan aliran pada ujung selang yang ditutup, yaitu V2. Permasalahan ini dapat kita selesaikan menggunakan persamaan kontinuitas. Tetapi kita belum mengetahui nilai V1 sehingga kita gunakan persamaan debit terlebih dahulu. Kita masukkan nilai A1, V, dan T sehingga diperoleh nilai V1. Sekarang baru kita bisa gunakan persamaan kontinuitas dengan memasukkan nilai A1, V1, dan A2 sehingga diperoleh nilai V2. Jadi, kecepatan air yang keluar dari selang adalah 5 meter per second. Gimana? Mudah kan? Jika kita perhatikan sebelum mencapai ujung selang, air menempuh ketinggian berbeda sehingga variabel lain yaitu tekanan juga berpengaruh terhadap kecepatan pancarannya. Nah, hubungan antara tekanan, kecepatan aliran, dan ketinggian aliran fluida ini dinyatakan oleh persamaan Bernoulli. Rho di sini adalah massa jenis fluida. Konsekuensi dari persamaan Bernoulli yaitu pada dua titik dengan ketinggian sama, fluida yang mengalir lebih lambat, tekanannya besar. Begitupun sebaliknya, yaitu fluida yang mengalir lebih cepat, tekanannya kecil. Berdasarkan konsekuensi ini, banyak produk teknologi yang tercipta, diantaranya pipa Venturi, tabung pitot, dan pesawat terbang. Mari kita selami satu persatu. Pemanfaatan pipa Venturi diantaranya adalah karburator dan venturimeter. Pada karburator terdapat pipa Venturi yang mengatur masukkan bahan bakar agar dapat bercampur dengan udara. Dengan pencampuran yang tepat, kerja mesin menjadi optimal. Ketika udara masuk dan melewati bagian yang sempit, lajunya makin besar. Akibatnya, tekanan menjadi kecil sehingga bahan bakar terisap masuk dan bercampur dengan udara. Sementara itu, venturimeter merupakan alat untuk mengukur laju aliran fluida. Salah satu penerapan venturimeter yaitu untuk mengukur laju aliran minyak pada pipa-pipa penyalur minyak dari tempat penghilangan ke kapal tanker. Fluida melewati bagian dengan luas penampang berbeda, sehingga tekanannya pun berbeda. Perbedaan tekanan inilah yang digunakan untuk menentukan laju aliran fluida.
Dengan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli dapat ditentukan laju aliran fluida V1 sebagai berikut. Rho adalah massa jenis fluida dan A adalah luas penampang pipa. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran gas atau udara. Berikut diagram sederhana tabung pitot. Gas yang melewati pitot memiliki kelajuan tertentu V. Namun di bagian satu, gas tidak dapat mengalir karena ujungnya tertahan. Akibatnya, kelajuan fluida di situ bernilai 0. Sementara itu, bagian 2 terhubung dengan udara luar sehingga gas yang melewatinya kita beri nama V2. Akibatnya, tekanan pada daerah tersebut kecil. Hal ini menyebabkan raksa pada manometer naik sehingga timbul perbedaan ketinggian. Jika perbedaan ketinggian itu kita beri nama H, maka kelajuan gas yaitu V2 dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. Rho R adalah massa jenis raksa, G adalah percepatan gravitasi, dan Rho adalah massa jenis gas. Tahukah kamu bahwa kelajuan pesawat terbang dapat diukur dengan memanfaatkan tabung pitot loh? Tabung pitot pada pesawat terbang amatlah penting. Bisa berakibat fatal kalau gagal berfungsi. Ih, ngeri ya. Masih tentang pesawat terbang nih. Pernah nggak kamu bertanya-tanya bagaimana pesawat bisa terbang? Padahal kan berat banget tuh. Rahasianya ternyata ada pada sayapnya. Pada saat pesawat akan naik, kecepatan aliran udara di bagian atas sayap VA lebih besar jika dibandingkan dengan di bagian bawahnya, yaitu VB. Akibatnya, tekanan bagian atas sayap PA lebih kecil dibandingkan dengan di bagian bawahnya, yaitu PB. Tekanan bagian bawah yang lebih besar dibandingkan bagian atas inilah yang menghasilkan gaya angkat. Inilah sebabnya pesawat bisa lepas landas dengan sukses. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita bisa menentukan gaya angkat pesawat delta F sebagai berikut. Rho adalah massa jenis udara dan A adalah luas sayap pesawat.